Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, tidak terasa saat ini kita sudah masuk dalam minggu ketiga masa Prapaskah. Masa Prapaskah kental sekali dengan masa pertobatan. Kita diajak untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam bacaan pertama, kita telah mendengarkan bersama-sama seruan Nabi Yesaya kepada umat Allah. Itu juga disampaikan kepada kita untuk mendengarkan suara Allah. Sebuah ajakan dari Allah bahwa Aku, Allah, akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itulah perikop tadi yang kita dengarkan. Kita diajak untuk mengikuti perintah-perintahnya. Dengan demikian, pada akhirnya kita akan memperoleh kebahagiaan. Allah ingin kita dekat dengannya. Allah ingin kita bisa membangun relasi dengannya. Tujuannya adalah untuk kita saling memiliki, yaitu Allah milik kita, kita pun memiliki Allah yang hidup di dalam diri kita. Allah ingin kita hidup dan menghidupi kehidupan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita maupun lingkungan kita.
kita pun mampu untuk membangun hubungan relasi tidak hanya dengan Allah sendiri, tetapi kita dituntut bisa membangun relasi di dalam keluarga, antara suami istri, antara anak dan orang tua, atau orang tua dengan anak, antara tetangga, ataupun di dalam kombas kita sendiri. Allah ingin kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Allah ingin kita menjadi orang baik dan mempunyai relasi yang intim dengan Allah. Tentu dengan membangun relasi yang baik, kita akan memperoleh kebahagiaan. Dalam Injil hari ini, bagaimana orang-orang yang tidak beriman menolak ajaran Yesus. Orang yang tidak beriman berpandangan bahwa apapun yang dilakukan oleh Yesus, semuanya di mata mereka itu buruk dan tidak baik. Mereka iri dan tidak senang apabila Yesus nampak hebat dan berkuasa. Mereka pun menyebarkan cerita-cerita yang kurang bagus, atau yang biasa kita sebut itu gosip, bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Karena hati mereka dipenuhi dengan iri, dengki, dan ketidaksukaan terhadap tindakan dan ajaran Yesus. Apakah kita pun demikian? Memiliki hati yang dipenuhi dengan iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain. Meskipun demikian, Yesus tidak marah, tidak menyerang, dan tidak membenci orang yang menolak ajarannya. Ia dengan lembut menyapa dan berdialog dengan mereka. Suatu bukti nyata bahwa Yesus memberi pilihan bebas pada setiap pribadi, pada setiap orang yang mau mengikuti Dia dan yang tidak mengikuti Dia. Namun di sini Yesus mau kita hidup dengan cara yang Yesus ajarkan, yaitu mengasihi, mengampuni, dan merangkul setiap pribadi yang membenci kita. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan tetap lembut, sabar, setia, menanti kita dengan pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita senantiasa berusaha berbuat kebajikan terhadap sesama, tekun dalam hidup doa, lebih bersemangat kembali, bangkit dari kemalasan kita, belajar untuk selalu berpikir positif, karena dengan selalu berpikir positif, hati dan jiwa kita pun sehat dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini.